Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Jumat di 27 Desember 2024. Di akhir pekan ini kita akan coba nanti petakan satu hari ke depan, apakah berpeluang akan berlanjut naik dengan signifikan atau dengan pergerakan yang luar biasa, atau hanya normal-normal saja. Kita akan petakan setelah kita mereview satu hari kemarin di XAU dan beberapa pair utama lain. Sebelum kita masuk di mapping pagi hari ini, jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang setia dengan Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya agar mungkin teman-teman baru yang menekuni dunia trading bisa terbantu dengan edukasinya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan mengevaluasi yang sudah kita analisakan kemarin, dimulai dari XAU dulu. Satu hari kemarin kita perkirakan di XAU akan bergerak naik dengan simulasinya. Satu, tentunya akan melewati area resisten terdekat, kemudian kita uji di 2636. Kita tandai dengan highlight warna orange di sana ya. Di area orange ini kita tandai sebagai area uji yang pertama. Artinya setelah dia lepas dari konsolidasi tentunya. Kita perkirakan akan sampai pada jenuh 2651 dengan catatan satu melewati area resisten di 2636. Kemudian jika tidak sampai di sana dan ternyata bergerak turun, kita uji di area retestnya. Di area support di situ ada harga 26. Ada harga 2621 sebagai area uji untuk mengukur kekuatan bearish. Kita menempatkan posisi sell di 2618 menghindari level psikologisnya, atau kita menghindari area supportnya. Kemudian di atas kita menempatkan posisi buy lebih tinggi di 2629.83. Pergerakan berikutnya hanya konsolidasi, sempat tersentuh di 2629 di malam hari, kemudian ada koreksi sampai lumayan ya. Bagaimana menghadapinya? Tentu sudah kita siapkan simulasi untuk recovery-nya. Kita bisa menghentikan di 300 hingga 400, atau kita bisa menempatkan posisi baru. Tentu targetnya yang terdekat berada di area supportnya, di ujung supportnya untuk exit. Nah, bagaimana ketika jaraknya tidak memungkinkan, dia hanya sekitar 450, maka bagilah menjadi dua untuk kita menempatkan recovery-nya. Kemudian target utama adalah keluar atau exit dari kondisi. Setelah itu kita baca lagi. Sehingga yang kita lakukan tidak hanya menghitung dari sisi pips, dari sisi angka kerugian, tetapi kita memperhatikan dari sisi teknikal. Apakah bergerak itu sudah pengaruh signifikan, bagaimana dengan supportnya, bagaimana dengan retracement-nya. Semuanya akan kita lakukan untuk meyakinkan kita supaya kita bisa lebih valid di dalam mengambil satu keputusan. Satu opsi pertama, ketika kita menempatkan recovery, maka exit dulu. Setidaknya kita bisa meminimalisir kerugian. Kita menempatkan posisi sell tetap, posisi buy-nya di atas setengah dari warna hijaunya. Ternyata posisinya betul-betul naik. Dan bagaimana ketika hanya bertahan atau masih bertahan di posisi yang pertama? Bertahan di posisi pertama tentu akan baik, kita dapat peluangnya. Apakah hanya menunggu sampai di sana? Tidak. Kalau kita mungkin bertahan dengan kondisi teknikalnya masih berpeluang naik, tentu kita bisa menambahkan posisi baru yang berada di bawah atau harga yang lebih murah, berada di area retestnya. Itu akan bisa memaksimalkan. Jadi simulasi itu bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara. Bisa bertahan dengan recovery, bisa bertahan recovery dengan melawan, dengan satu arah, atau dengan menutup posisi. Semuanya kita perlu berlatih dan belajar. Tidak ada yang bisa memastikan kalau kita buy marketnya pasti langsung akan naik. Ketika sell harganya pasti akan turun. Tidak ada dan tidak akan semudah itu. Sehingga harus berjuang untuk kita mencari sendiri supaya kita betul-betul nyaman dari sisi teknikal itu, dari sisi aturan yang kita buat.
Itu kira-kira untuk di XAU. Jadi bagi kita naik dan turun tidak menjadi persoalan, yang penting bagaimana setup kita, bagaimana cara kita memandang dan cara kita menentukan. Oke, kita lanjut dari XAU ini ya. XAU ini dari sekian banyak teman-teman bisa recovery dengan baik. Di euro kita perkirakan simulasi kita adalah tetap naik sampai di target dulu, kemudian koreksi, baru kembali bergerak naik. Itu simulasinya. Jadi fokus kita ke atas sehingga posisi buy itu menjadi prioritas. Di awal bahkan tidak meyakinkan untuk naik karena sempat bergerak turun sampai lumayan mendekati area supportnya, kemudian di candle berikutnya bergerak naik sampai di targetnya. Posisi sell masih jauh sehingga tetap yang kita lakukan adalah menempatkan posisi sesuai dengan arah. Perhatikan selalu kecenderungannya, lihat bagaimana struktur itu terbentuk, bagaimana secara teknikal kita bisa melihat arah yang lebih dominan. Dari sisi visual, dari sisi pandangan kita, kasat mata kita juga harus betul-betul jeli. Dari sisi candle per candle karakteristiknya harus paham. Dari pound sterling, bagaimana pound sterlingnya? Pound sterling kita perkirakan juga akan naik ya. Tentu simulasinya seperti ini. Kita uji di atas dengan area uji bullish berada di kisaran 1.25776. Namun demikian kita tetap mempersiapkan simulasi berada di antara warna ungu itu ya, yang di atas untuk menguji kekuatan bullish, yang di bawah menguji kekuatan bearish. Di antara yang space yang itu, di antara atau sebelum itu ada area-area kosong yang kita bisa tempatkan untuk posisinya. Ya, sell kita menempatkan di 1.25287 sampai di target itu atau sampai di wilayah area uji itu masih bisa. Sehingga setidaknya kita tetap dapat 2 pair kita maksimum, artinya nyaris tanpa perlawanan yang signifikan. Sementara untuk pound sterling tadi sudah kita lihat tetap kita dapat. Kemudian di Bitcoin bagaimana? Bitcoin kita perkirakan juga masih bergerak naik, tentu dengan catatan semuanya harus betul-betul kita uji. Tidak serta-merta ketika kita memperkirakan naik pasti naik, tidak ada yang pasti teman-teman semuanya. Jadi kita perlu betul-betul memahami dan mencermati dengan aspek-aspeknya. Di area uji ini kita lihat tidak bisa menembus lebih tinggi sehingga dia memantul kembali ya. Posisi buy kita ambil agak jauh, kemudian posisi sell juga kita ya ambil stand yang lebih. Sehingga dari sana kita menempatkan target yang cukup realistis dengan jarak sellnya ya di sekitar mendekati angka 100.000, dan ini bisa dicapai dengan baik dengan satu candle. Bahkan di candle berikutnya kita bisa dapat maksimalnya. Habis itu konsolidasi dan balik. Oke, dari sekian banyak pair itu secara umum rata-rata kita tetap bisa profit maksimum. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang bisa memahami begitu dengan baik, tentu sedikit atau banyak bisa konsisten di sana. Baik, kita lanjut lagi untuk memetakan lagi 1 hari ke depan untuk XAU hari ini bagaimana. Kita akan lihat sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini tidak ada pergerakan signifikan, yang ada adalah koreksi ya. Kita tetap fokus kita pergerakan ini masih menuju ke atas. Oke, di kondisi apapun ya. Dari simulasi yang ada ini belum ada tanda-tanda kuat dia akan bergerak turun. Dia hanya mampir koreksi sebentar. Bahkan kita bisa menguji sampai di sini. Ya, koreksi bisa sampai di situ. Apakah nanti kita bisa menempatkan sampai di situ? Tentu kita bisa mengukurnya jaraknya. Jaraknya ketika masih lebih dari cukup, kita bisa menempatkan posisi baru. Posisi sell di 2626. Ya, kita menempatkan posisi sell di 2626.92. Kita perkecil, jangan terlalu besar biar nanti tidak menutup tempat. Kita kasih di angka 14
Nih untuk selnya di angka 2626.92. Kenapa kita mengambil di sana? Ya tentu kita perkirakan kalau sudah lewat maka bisa berpeluang sampai di supportnya. Sampai di supportnya dulu. Nah, sampai di supportnya tidak banyak, kira-kira sekitar 500 hingga 600 dulu. Kita ambil yang agak dekat di 2621. Target terdekat di 2621.32. Kita manfaatkan peluang koreksi kecilnya ya. Oke, kemudian baru setelah ini dilewati kita akan menempatkan target yang lebih besar lagi, yakni berada di kisaran 26, di harga 2613 itu sejauh sekitar 7 hingga 8 poin ya. Untuk yang kedua kita ambil yang agak panjang, sekalipun yang kemarin pendek, ini hari Jumat bisa bahkan jauh lebih signifikan. Target yang kedua tadi di 2613.44. Oke, kita tidak membahas untuk range dulu, kita akan lihat untuk posisi yang kembali ke trennya, kembali ke naiknya, kira-kira sampai di mana dan kita menempatkan posisi di mana ya. Kita lihat dari posisi runningnya cukup jauh, kemudian kita perkecil. Nah, ini pergerakannya kita uji dulu kira-kira sampai di mana, kita menempatkan area pentingnya, kemudian kita mentargetkan supaya kita lebih dapat peluangnya. Oke, kita menempatkan posisi buy di 2636 ya. Jadi kita menempatkan posisi buy di 2636.55. 2636.55. Apakah kita bisa menempatkan di bawahnya atau di atasnya ya? Dimanapun kita menempatkan tidak menjadi masalah, asalkan kita sudah siap dengan segala kemungkinannya. Siapkan antisipasinya, perhatikan sisi resikonya, dan hitung batas maksimum rugi kita. Di posisi buy 2636, bagaimana kita menempatkan targetnya? Kita hitung dulu. Di kondisi normal kita perkirakan sampai di supportnya. Kemudian seterusnya kita akan targetkan lagi nanti di support selanjutnya ya. Kalau kita lihat ya kira-kira seperti ini. Target yang pertama di 2644. 2644.46. Sementara untuk yang kedua, target berikutnya di 2652. 52.47. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk melihat kira-kira hari ini untuk daily range-nya seberapa jauh. Nah, untuk menentukan daily range tentu kita harus melihat dari sisi historinya. Satu hari kemarin dengan range yang cukup panjang di 2600, di hari sebelumnya pendek. Jadi biasanya kalau udah panjang akan berkurang ya. Kita lihat di pekan sebelumnya. Ya, pekan sebelumnya juga signifikan karena ada FOMC kemarin. Nah, hari ini mungkin tidak seperti yang hari atau pekan sebelumnya ya, pekan yang lalu. Namun setidaknya akan cukup panjang dibanding dengan kondisi normalnya tentunya ya. Oke, kita perkirakan untuk turun itu maksimal bisa sampai di sini. Jadi saya tandai dulu untuk maksimal sampai di 2591. Ini daily range atau area jenuh. Area jenuh jualnya 2591. Ya, tentu nanti sebelum sampai di sini kita uji dulu bagaimana di area supportnya, bagaimana di retracementnya. Ya,
kita akan mengujinya nanti. Satu berada di kisaran harga 2609, kemudian kita akan menguji juga di area 26. Ini berada di mana ini ya, kita uji lagi, kita akan tandai sana di 2605 ya, di kisaran 2605 dan 2610. Ini untuk menguji dulu kekuatan bearishnya, sampai pada akhirnya nanti baru di 2591. Sementara untuk posisi yang naiknya kita akan lihat. Sementara untuk posisi naiknya kita juga akan perkirakan kira-kira sampai di mana. Kita lihat di sisi sebelah kiri. Nah, karena di sebelah kiri ada sentuhannya lebih bawah, kita tempatkan untuk daily range yang di bawah, yang di atas itu di 2663 ya, lebih pendek dibanding dengan yang di bawah. Tentu kita menyesuaikan dari sisi level pentingnya. Ini kita tandai dengan area jenuh di 2663. Oke, sebelum sampai ke sana tentunya nanti kita menguji juga di level yang sebelumnya. Sebagai area uji di level atas, kita nanti ada target tadi, target 1, target 2 itu menjadi area uji ya untuk kekuatan bullishnya. Jika dilewati, ditembus lebih signifikan dengan kekuatannya, maka akan berlanjut bahkan mendekati area jenuhnya di sana. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan untuk analisa hari ini. Mudah-mudahan kita bisa dapat maksimum profit kita dan lebih berhati-hati dalam menerapkan manajemen risiko kita. Lot yang kita gunakan dijaga dengan baik. Bukan berarti kita tidak boleh merisikokan yang besar, tapi lihat kondisinya dan pastikan betul-betul perhitungan kita sudah matang. Satu pair mungkin kita bisa belum bisa maksimum, kita nanti bisa coba melirik ke pair lain. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.